Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini di sore ini kita bisa sama-sama kembali mencari amal soleh yang dimana kondisi virus, jadi wabah virus ini kita senantiasa mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala mara bahaya yang disebabkan oleh wabah virus COVID-19 ini. Pemirsa ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya berkesempatan pada sore ini untuk sama-sama kita hadir walaupun lewat udara ya. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang materi kepalestinaan, yaitu rahasia pembebasan atau penaklukan Al-Quds di dalam surat At-Tin. Ya. Jadi ini kita nanti insya Allah akan melihat bagaimana pembebasan Al-Quds, yang kita tahu semuanya bahwa Al-Quds ini sekarang sedang berada di dalam penjajahan Yahudi, dan kita insya Allah pada kesempatan ini akan melihat dari sisi analisa sejarah, analisa histori, di mana dulu pembebasan Al-Quds ini pernah dilakukan oleh para panglima kaum muslimin. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah, pada sore kali ini, sebagaimana tadi bahwa tema yang akan dibawakan oleh saya pada kesempatan ini adalah pembebasan rahasia pembebasan kota Al-Quds pada surat At-Tin. Ya. Maka kita tahu semuanya ya, di dalam surat At-Tin ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Saya hanya membacakan 3 atau 4 surat saja karena memang intinya di sini ya. Kita akan menguak rahasia surat ini yang nanti kita akan korelasikan dengan pembebasan Al-Quds. Ikhwati fillah, kalau kita melihat ayat ini ayat berbicara tentang buah-buahan ya. Yang pertama adalah At-Tin, kemudian zaitun ya, kemudian Turisin ya, Bukit Sinai, kemudian Baladil Amin, yaitu tentang sebuah negeri yang penuh dengan keamanan. Ikhwati fillah, ketika kita membaca At-Tin ini, sekilas tidak ada pesan yang kita ambil begitu. Tetapi kalau kita kaji ternyata kita lihat
di beberapa tafsirnya, ternyata ayat ini berbicara tentang suatu yang luar biasa. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, ya, bersumpah dengan buah tin. Jadi para mufassirin mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, maka ini ada pesan, ya, ada pesan yang harus kita perhatikan, harus kita gali, ya. Biasanya kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu, ya, wadduha walaili, ya, demi waktu duha, demi malam, kemudian wal asri, demi waktu asar, dan sebagainya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang bersifat benda, wasyamsi, ya, wal qamari, demi matahari, demi bulan, ya, wal ardi, demi bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluknya, baik dengan waktu ataupun dengan benda. Sehingga ini tadi para ahli tafsir mereka mengatakan bahwa di sana ada pesan yang mendalam yang akan Allah sampaikan kepada kita. Sehingga di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang pertama kali yang itu adalah wattini, yaitu dengan buah tin, ya. Kemudian yang kedua adalah wazaitun, demi buah zaitun. Kemudian yang selanjutnya adalah waturisin, dengan sebuah bukit yang namanya Sinai. Wahadal baladil amin, kemudian Allah bersumpah dengan negeri yang aman. Baik, kita langsung, ya, lihat di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tin, ya, yaitu buah tin, ya. Ketika kita merujuk kepada beberapa tafsir para ulama, maka kita akan dapatkan beberapa tafsiran tentang tin dan zaitun, ya. Kalau turisin ini sudah jelas, ini adalah bukit Sinai, ya. Tetapi tentang tin dan zaitun ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kenapa harus tin dan zaitun, ya. Kenapa dengan buah? Ada apa buah ini? Dengan buah ini, dengan tin dan zaitun ini. Sehingga beberapa ahli tafsir, ya, mengatakan bahwa sebagaimana Syekh Zamakhsyari, beliau mengatakan Allah bersumpah dengan tin wa zaitun li'annahuma sinfani ajabani min baini asnafi syajari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun ini? Karena keduanya ini adalah bentuk dari buah yang sangat ajaib, ya. Buah yang ajaib. Ya, kita tahu bahwa khasiat dari tin dan zaitun ini luar biasa, ya. Kita sudah sepakat bahwa tin dan zaitun ini dua buah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan khasiat yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Kita sepakat itu, ya. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat lagi tafsirnya bahwa di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan annahuma jabalani minal ardil muqaddasah, bahwa keduanya ini adalah tin dan zaitun ini adalah dua gunung yang berada di Baitul Muqaddas, ya, yang ada di Palestina. Kemudian wazaitun, ya, beliau juga mengatakan zaitun ini adalah Masjid Baitul Maqdis, ya, yaitu
Masjid Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwa At-Tin itu adalah Ad-Dimashq, bahwa Tin ini adalah Damaskus. Wa Zaitun Baitul Maqdis, dan Zaitun ini adalah Baitul Maqdis. Ya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ar-Razi. Ya. Beliau mengatakan bahwa Zaitun ini adalah Baitul Maqdis dan At-Tin adalah Damaskus. Atau kita kenal Damaskus ini adalah salah satu ibu kota dari Syria. Ya. Jadi ketika kita melihat tafsir ini, ya, ternyata Tin Zaitun, ya, ini adalah merujuk kepada dua tempat, yaitu Tin adalah Damaskus, ibu kota Syria, kemudian Baitul Maqdis itu adalah yang kita kenal, di sana ada kota Al-Quds atau Yerusalem, ya. Jadi iwafillah, kalau kita lihat, ya, secara geografis bahwa At-Tin atau Damaskus itu berada di sebelah utara, ya. Jadi posisinya adalah di sini ada Tin, ya. Kemudian di tahap yang kedua ada Zaitun. Kemudian yang ketiga adalah Turisin atau Bukit Sinai. Ya. Jadi luar biasanya ayat ini, ya, sebagaimana kita tahu bahwa ayat, ya, susunan ayat ini adalah para ulama tafsir mengatakan bahwa kalau susunan ayat ini sifatnya tauqifi, ya, bukan ijtihadi. Tauqifi ini adalah di mana ayat ini disusun berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi susunan ayat, ya, Watin, Zaitun, ya, Turisin, dan semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu susunannya sifatnya tauqifi. Tauqifi ini adalah sifatnya sudah pasti, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Beda dengan susunan surat, ya. Kalau susunan surat ini sifatnya ijtihadi. Ijtihadi ini adalah ijtihadnya para ulama, begitu, ya. Jadi susunan surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sifatnya ijtihadi, ya. Kalau susunan ayat ini tauqifi, ini Allah dan Rasulnya yang telah menentukan. Artinya apa? Artinya bahwa di sini susunan ini tidak main-main, begitu, ya. Susunan At-Tin, Zaitun, wa Turisin ini adalah sunan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini ada pesan yang besar, ya. Kalau kita lihat di petanya, ya, At-Tin ini Damaskus tadi itu berada di sebelah utara. Kemudian di tengahnya ada Zaitun atau Baitul Maqdis atau Al-Quds. Kemudian di sebelah bawahnya lagi, sebelah selatannya itu adalah Turisin, ya. Itu silahkan dilihat, ya. Bahwa ketika Allah mengatakan Tin, Zaitun, dan Turisin, ini adalah susunannya sudah pasti, ya. Sudah dari sananya, begitu. Kemudian urusannya dengan pembebasan Baitul Maqdis, ya, ini juga ternyata yang dipahami oleh para pembebas Al-Quds itu sendiri, ya. Kita akan berbicara Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Ikhwafillah, dulu, ya,
ini kan sebelum ditaklukkannya Baitul Maqdis ya di zaman Umar bin Khattab ya. Dulu itu pada zaman Abu Bakar, beliau itu kan mengutus ekspedisi para pasukan kaum muslimin ya. Itu di sana diutus ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Amr bin As ya, kemudian Khalid bin Walid. Jadi dulu ya sekitar di akhir tahun 12 Hijriah ya, masuk ke 13 itu Abu Bakar mengutus ekspedisi ini ya, yang dimana ini adalah nanti ekspedisi ini goalnya ada di pembebasan Baitul Maqdis ya. Dan pintu yang pertama kali didobrak itu adalah di pertempuran Yarmuk ya. Jadi di Yarmuk ini ya, ini di sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah ya. Setelah menang di Yarmuk ya, kemudian kepemimpinan atau kekhilafahan itu diganti ya dari Abu Bakar ke Umar. Kemudian Umar mengutus Amr bin As, itu beliau tetap berada di selatan bumi Syam ya, yang ini dekat dengan Sinai ya. Kemudian beliau mengutus kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah itu masuk ke utara ya, untuk masuk ke daerah Syria ya. Maka mereka nyampe di Damaskus, kemudian melakukan futuhat ya, sehingga Damaskus itu bisa ditaklukkan ya. Nah, jadi ekspedisi ini didengar oleh diketahui oleh Heraklius ya ketika itu sebagai sebagai kaisar dari Imperium Romawi Timur ya, sehingga dia mencoba untuk menghadang pasukan Abu Ubaidah ya, yang telah menaklukkan Damaskus, karena dia tahu bahwa ketika Damaskus ini sudah ditaklukkan, ini sebentar lagi, karena dari Damaskus itu sudah dekat ya ke Baitul Maqdis. Sehingga dia mengutus pasukan ke Ajnadin, kemudian untuk menghalau pasukan Abu Ubaidah ya. Sehingga di Ajnadin ini ternyata pasukan kaum muslimin itu sangat luar biasa ya, karena mereka terobsesi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, sehingga spirit ini menjadikan mereka menjadi pemenang. Sehingga si Heraklius ini dia langsung kabur ke Yerusalem atau ke Al-Quds ya. Dan akhirnya oleh Abu Ubaidah itu pasukan ini yang dari utara ini terus merangsek ke selatan ya, mendekati ke Baitul Maqdis, mendekati ke Al-Quds, sehingga Al-Quds itu dikepung ya. Dan ini terjadi pada musim dingin, sehingga pasukan dari Amr bin As yang tadi berada di sebelah selatan Syam ya, mereka sangat khawatir, dan akhirnya mereka juga sama ya, membantu pasukan Abu Ubaidah ya, yang sedang mengepung Baitul Maqdis ya. Dan sebelum pengepungan Baitul Maqdis ini, ternyata Amr bin As itu atas perintah Abu Ubaidah, beliau menaklukkan dulu daerah-daerah yang ada di pantai Laut Tengah ya, seperti Gaza, kemudian Nablus ya, dan sebagainya, itu ditaklukkan dulu ya. Ini untuk memberi ruang, memberi jalan agar bisa nyampe ke Baitul Maqdis ya. Dan setelah pengepungan itu ternyata akhirnya mereka sangat kewalahan ya. Si Heraklius ini dia sangat bukan Heraklius ya. Ini yang jadi gubernurnya Artabun ya kalau nggak salah. Itu dia gubernur
Al-Quds ini, sehingga dia melarikan diri, ya. Dan akhirnya dia memberikan Al-Quds ini ke pendeta Sophronius, ya. Sehingga karena mereka sudah lama dikepung dan akhirnya mereka meminta damai dan akhirnya menulis surat, ya, agar untuk mereka menyerahkan diri, ya. Tetapi ada syarat bahwa yang harus memegang atau menerima kunci Baitul Maqdis ini adalah Umar bin Khattab, ya. Ini pendeta Sophronius ini mintanya seperti itu, ya. Dan akhirnya surat ini sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berunding dengan para sahabat yang lain, dengan Ali, dengan Utsman, ya. Dan akhirnya disepakati bahwa Umar berangkat ke sana, ya. Karena Ali mengusulkan bahwa Baitul Maqdis ini adalah suatu yang luar biasa, ya, dengan segala keberkahan dan kesuciannya, maka Umar harus berangkat ke sana, begitu, ya, untuk menerima kunci ini, ya. Akhirnya beliau berangkat bersama bersama pembantunya menuju ke sana, ya. Dan akhirnya diterimalah kunci Baitul Maqdis ini, dan akhirnya kota Al-Quds ini dikuasai oleh kaum muslimin. Ini zaman Umar bin Khattab, ya. Kemudian kita lihat juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ternyata ya, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin menaklukkan Baitul Maqdis, ini beliau menggunakan pola yang sama dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Polanya adalah, yaitu beliau harus menaklukkan dulu wilayah-wilayah penyangga dari Al-Quds ini, ya. Salahuddin Al-Ayyubi, ya, karena dia punya obsesi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, ya, sebagai lanjutan estafeta penaklukan dari Nuruddin Zangki, ya. Beliau sangat terobsesi, ya, untuk menaklukkan Baitul Maqdis ini, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sejak pemuda, ya, beliau sudah terlibat dalam beberapa pertempuran, ya, di mana yang pertama kali beliau lakukan itu adalah beliau ikut pamannya, ya, ke Mesir, ya, untuk menaklukkan Mesir. Dan akhirnya setelah pamannya meninggal, ya, Sirkuh ini meninggal, kemudian diganti oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Sehingga Mesir ketika itu sudah berada di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kemudian setelah Nuruddin Zangki wafat sebagai penguasa Daulah Zingkiyah yang berada di Aleppo, ya. Itu ternyata ketiga anaknya yang mewarisi tahta kerajaan Zingkiyah ini, mereka sudah hilang obsesi untuk menaklukkan Al-Quds. Akhirnya Salahuddin yang ada di Mesir, beliau akhirnya datang ke Damaskus, ya, ke Aleppo, untuk mengambil Daulah Zingkiyah, ya. Sehingga setelah beliau ambil, maka ini beliau baru turun lagi, ya, melakukan pembebasan Al-Quds, ya. Dan kita tahu bahwa Salahuddin ini, ya, beliau tidak langsung ke Al-Quds, tapi pertempuran ini terjadi di Hittin, ya, di Hittin. Jadi
kenapa beliau mengambil di Hittin ini, karena terinspirasi oleh perang Badar ya. Karena di Hittin ini beliau menguasai sumber air ya. Karena peperangan zaman dulu ya, ini syaratnya kalau mau menang ya, itu harus menguasai sumber air begitu ya. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di perang Badar ya, atas usulan dari sahabatnya begitu. Nah, jadi sebetulnya memang ketika Al-Quds dikuasai oleh orang-orang salib ya, dulu dikuasai di perang salib pertama ya, mereka sangat khawatir ya, pasukan Salahuddin akan masuk ke Al-Quds ya. Akhirnya mereka menghadang di Hittin, dan ternyata pasukan Salahuddin ini sudah siap begitu ya, sudah siap di Hittin. Dan akhirnya ketika pasukan salib datang ke sana ya, itu ibarat seekor kucing ya, itu dia nyamperin si harimau begitu ya. Akhirnya dia dalam keadaan terik panas ya, kemudian persediaan makan dan minum sudah habis ya pasukan salib ini ya. Kemudian akhirnya pasukan salib ini bisa dikalahkan, dan mereka akhirnya kabur Mesir ya, atau dalam Quran disebut Turisin ya. Jadi Atin di sini, kemudian Zaitun, kemudian Turisin ya. Ini artinya adalah pola yang dilakukan oleh mereka, oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata mereka harus menaklukkan dulu daerah-daerah sebagai penyangga ya, sehingga ini akan memudahkan ya, secara geopolitik akan memudahkan penaklukan itu sendiri begitu ya. Jadi kalau ingin menguasai suatu daerah, menguasai suatu wilayah, maka wilayah penyangganya harus kena dulu nih, harus ditaklukkan dulu begitu ya. Makanya ini dalam sistem perangan modern juga sama begitu ya. Ini sangat penting membaca geopolitik, yang dimana ini akan memudahkan nanti urusan menguasai sebuah daerah atau bahkan sebuah negara begitu ya. Makanya kita menjadi paham kenapa Amerika ini banyak membuka atau menyimpan pangkalan-pangkalan militer ya di Timur Tengah, itu dikuasai pangkalan militernya begitu ya. Ini karena untuk nanti menjadi bayangan begitu ya. Jadi pangkalan militer bayangan, sehingga ini akan memudahkan untuk menguasai suatu wilayah, suatu negara. Nah, ya khufillah, makanya isyarat dalam surat Atin ini berarti bahwa ketika ingin melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis, maka isyaratnya adalah kita harus menaklukkan dulu penyangganya. Dalam hal ini, Al-Quds itu penyangganya adalah Damaskus dan Mesir ya, yaitu Tin dan Turisin ya, yaitu Tin, Damaskus dan Turisin adalah bukit Sinai yang ada di Mesir. Maka kalau kita lihat sekarang ya, Damaskus sebagai ibu kota Syria, kita tahu Syria seperti apa sekarang ya, terjadi konflik peperangan ya, yang dipicu oleh Syiah dan Sunni. Kemudian kita lihat juga di Mesir ya. Mesir ini terjadi kudeta militer ya terhadap pemerintahan yang sah dulu, yaitu Muhammad Mursi ya. Ini karena mungkin mereka paham ya, mungkin mungkin Israel dan Amerika itu paham ya, mereka harus menghancurkan, memporak-porandakan wilayah-wilayah penyangganya ya.
Sehingga nanti kalau Suriah dan Mesir ini berada di hegemoni mereka, maka pembebasan Baitul Maqdis ini akan sulit, ya. Makanya dulu ketika Mursi naik jadi presiden, ini sangat ketakutan mereka, ya. Jadi ikhwillah yang dimati Allah, bukan berarti masih lama begitu ya, pembebasan Baitul Maqdis begitu ya. Ya wallahu alam ya. Ini semuanya ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas kalau kita melihat kondisi sekarang, ya, daerah-daerah penyangga Baitul Maqdis ini masih porak-poranda yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, maka pembebasan Baitul Maqdis ini juga mungkin masih lama begitu ya. Ya wallahu alam. Ya, ini hanya prediksi-prediksi saja, ya, karena memang pembebasan Baitul Maqdis ini hubungannya dengan akhir zaman begitu ya. Maka karena pembebasan Baitul Maqdis ini adalah salah satu dari tanda akhir zaman, ya. Oh, kalau begitu berarti akhir zaman masih lama dong. Ya walau alam gitu ya. Walau alam, apakah ini ada di ilmunya Allah, ya. Kita tidak bisa tahu kapan-kapannya, ya. Yang jelas bahwa Baitul Maqdis ini adalah sebagai simbol kekuatan kaum muslimin, ya, sebagai indikator kekuatan kaum muslimin, ya, di mana Al-Quds masih dikuasai oleh bangsa lain, maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin masih lemah, ya. Dulu ketika dikuasai oleh tentara salib, ya, padahal Al-Quds ini sudah lama bertahun-tahun itu berada di kekuasaan kaum muslimin sejak ditaklukkannya oleh Umar bin Khattab, ya. Tetapi pada perang salib, ya, itu di tahun 1099, ya, itu Al-Quds ini berada bisa ditaklukkan oleh mereka, ya, oleh pasukan salib ini, ya, karena ternyata dulu Daulah Abbasiyah, ya, sebagai daulah yang sangat besar ketika itu sudah lemah, ya, sudah masuk fase Abbasiyah ini sudah masuk fase ketiga, fase yang mau runtuh begitu ya. Ini sudah lemah, sudah di mana-mana perpecahan begitu ya. Ini sehingga Baitul Maqdis bisa dikuasai oleh orang-orang salib, ya. Yang walaupun pada akhirnya 80 tahun setelahnya itu bisa dikuasai, direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi fillah, itu mungkin yang bisa disampaikan, ya. Maka sekali lagi, Al-Quds, ya, ini adalah suatu yang penting bagi kita, ya. Al-Quds ini adalah sebuah kota bersejarah bagi kita, ya, kota suci bagi kita, ya, tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW, bahkan nanti ini adalah Ardul Qiyamah, ya. Maka ini sangat penting bagi kita, ya, dan mungkin juga bagi mereka juga, bangsa lain, ini sangat penting, ya, sangat penting Al-Quds ini, ya, sehingga mereka terobsesi untuk menguasai ini, ya. Dan memang dari dulu Al-Quds ini menjadi perebutan imperium besar, ya. Romawi, Persia, Babilonia itu pernah menguasai Al-Quds, sehingga memang ini adalah yang tanah ini, ya, ini adalah tanah yang sangat penting sekali, sehingga kalau
ada salah seorang dari ulama kita bahwa Al-Quds ini, ya, kota Al-Quds ini adalah merupakan kota politik umat Islam. Ya. Kalau Mekah dan Madinah itu adalah kota religi bagi umat Islam, tetapi Al-Quds ini adalah kota politik bagi kaum muslimin. Maka jangan sampai Al-Quds ini tidak kembali lagi kepada kita, ya. Jangan sampai Al-Quds ini terus dikuasai oleh orang-orang Israel, ya. Dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quds ini akan kembali kepada kita insyaallah, ya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita mau jihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa, dan insya Allah pada akhirnya kita bisa berkunjung ke sana dan kita bisa sholat di sana dengan dalam keadaan Al-Aqsa sudah terbebas dari penjajah kaum Yahudi. Itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum, mohon maaf dari segala kekurangan, ya. Sekian dari saya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.